Kembali di Sindosore, Pemirsa Menkokumham dan IMIPAS, Yusril Iza Mahendra menyebut aparat yang menuduh penjual es gabus menggunakan bahan spons bisa dijatuhi sanksi etik hingga diproses hukum. Sementara itu, kedua aparat yang terlibat telah meminta maaf kepada penjual es gabus. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra merespons kasus penjual es gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat. Yusril menegaskan aparat bisa dijatuhi sanksi etik hingga proses hukum jika terbukti bersalah dalam menjalankan tugasnya. Baik penegakan disiplin maupun pelanggaran etik sampai kepada kemungkinan juga akan diambil satu langkah hukum terhadap hal itu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya, anggota kepolisian bisa saja melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas, dan kalau mereka melakukan kesalahan tentu akan diambil satu tindakan, baik itu tindakan disiplin, tindakan etik maupun juga tindakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sebelumnya, anggota Polri Aibtu Ikhwan Mulyadi dan anggota TNI AD Serda Heri Purnomo meminta maaf kepada penjual es gabus Sudrajat dan masyarakat. Keduanya mengaku bersalah karena telah menuduh Sudrajat menjual es gabus dengan bahan spons. Bahkan, Aibtu Ikhwan diperiksa Bitpropam Polda Metro Jaya untuk mendalami adanya dugaan pelanggaran etik. Kami datang ke sini untuk meminta maaf kepada Pak Sudrajat dan keluarga. Kami juga tadi sudah ketemu Pak Lurah, RW juga kami sudah ketemu. Harapan kami ini tidak menjadi permasalahan yang melebar kemana-mana. Ini murni kesalahpahaman. Kami sudah juga melakukan evaluasi ke dalam. Kami sudah datang dengan niat yang tulus, ikhlas untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan. Sebelumnya, video dua aparat TNI dan Polri sedang menginterogasi penjual es gabus viral di media sosial. Tanpa hasil pemeriksaan di laboratorium, keduanya menuding es gabus yang dijual mengandung bahan berbahaya dan tak layak konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Propam Polres Metro Jakarta Pusat dikabarkan telah memeriksa Babin Kamtibnas Kelurahan Kampung Rawa terkait kasus tuduhan terhadap pedagang es gabus bernama Sudrajat. Pemeriksaan secara internal dilakukan memastikan ada tidaknya pelanggaran prosedur dan etika dalam penanganan. Kami dari Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam upaya tindakan yang dilakukan oleh personil kami, yakni Babin Kamtibmas, ada persepsi yang kurang baik ataupun kurang tepat. Kami mohon maaf karena tujuannya adalah untuk memberikan edukasi. Polda Metro Jaya dan kepolisian tidak pernah mematikan, menghambat usaha UMKM dari masyarakat. Ini harus kami sampaikan. Tapi apapun itu, kami memahami psikologis kekecewaan publik. Kami sampaikan mohon maaf dan kami akan mendalami peristiwa ini, dan Bitpropam Polda Metro Jaya sudah jemput bola dalam hal ini mendalami apakah ada perbuatan etika, kewenangan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu menyemprot Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan saat rapat di DPR. Pasha menyoroti kinerja Kementerian PPPA hingga keduanya berdebat. Anggota Komisi 8 DPR RI Sigit Purnomo alias Pasha Ungu berdebat dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan. Perdebatan terjadi saat rapat kerja di gedung DPR RI Senin lalu. Pasha menyemprot Veronika karena kinerja Kementerian PPPA dinilai belum optimal. Sementara itu, Veronika meminta DPR memberi kesempatan kepada kementeriannya untuk bekerja. Yang dijelaskan oleh Ibu Wamen tadi itu sama juga dilakukan oleh Komnas Perempuan. Coba kita pahami sama-sama dulu deh. Definisi pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya? Pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya, Bu Menteri? Mohon maaf dengan segala hormat, saya orang baru juga.
Tapi bahasa Indonesia kita masih paham gitu loh. Dari tadi ini kita bicara perlindungan hukum, pendampingan hukum, advokat. Ini sebenarnya maka saya bilang ini Polres atau apa? Lo apa bedanya dengan Komnas Perempuan? Sama juga penegakan hak asasi manusia, penegakan hukum dan lain sebagainya. Yang saya tangkap ini pimpinan izin, yang namanya pemberdayaan perempuan ini kalau ada kelompok perempuan mau dia janda, mau lansia atau kelompok ibu rumah tangga yang kemudian pengen berusaha, kekurangan modal, tentu tidak Kemen P3A yang memberikan modal, tapi paling tidak ada koordinasi antar lembaga. Bahwa misalnya ke BUMN misalnya atau perbankan, itu langsung dilakukan oleh Kemen P3A. Di dapil kami Pak Menteri, Kemen P3A selalu menjadi pertanyaan Bu Wamen, mohon maaf. Bu Menteri bukan Pak Menteri. Iya. Selalu menjadi pertanyaan. Betul. Bu Wamen, Mohon maaf. Tahan dulu. Tahun ini kami dari kementerian kami juga sudah mengutarakan kita tidak mau berbicara di perlindungan saja. Kita mau bangun di pemberdayaan. Pimpinan, Makanya, kalau di luar negeri pimpinan. kasih kita kesempatan Pak. Kan kita juga baru Pak. Ibu Menteri dan Ibu Wamen ini masih baru Pak. Jadi kita masih perlu loading, kita masih perlu belajar bareng. Tapi kami mengapresiasi banget karena kami disupport sama Komisi 8. Kami senang sebenarnya. Izin. Tadi yang Ibu mau sampaikan tadi lanjutkan dulu. Ya, yang kedua. Makanya belum selesai Pak. Oh lanjutkan dulu itu, baru nanti yang lain. Perdebatan antara Pasha dan Veronica kemudian viral di media sosial dan mengundang ragam komentar warganet. Pemirsa, Barreskrim Polri mengungkap indikasi kecurangan dalam dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia. Polisi juga membuka peluang memeriksa artis Dude Harlino untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Puluhan personel Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menggeledah kantor pusat PT Dana Syariah Indonesia di kawasan pusat perkantoran SCBD Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan hingga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PT DSI ke para nasabah. DSI diduga menggunakan dana nasabah untuk sejumlah proyek fiktif dengan kerugian mencapai 2,4 triliun rupiah. Proyek fiktif dibuat DSI dengan mencantumkan data nasabah yang sudah ada sebelumnya. Untuk menyelidiki kasus lebih lanjut, polisi akan memeriksa semua pihak yang berkaitan dengan PT DSI, termasuk artis Dude Harlino. Dude diketahui pernah menjadi brand ambasador dari PT DSI. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan seluruh pihak terkait dibutuhkan untuk mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka. Selain peluang memeriksa Dude Harlino, penyidik Polri juga memeriksa 18 saksi, mulai dari pegawai hingga pejabat dan manajemen PT DSI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memaparkan perkembangan program sekolah rakyat. Saat ini sekolah rakyat rintisan telah beroperasi di 166 titik yang tersebar di 34 provinsi. Gus Ipul mengatakan operasional sekolah rakyat mencakup 3 jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Operasional sekolah-sekolah tersebut dilakukan secara bertahap mulai dari bulan Juli 2025. Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat yang saat ini sudah beroperasi, ada yang sudah dibangun di lahan permanen, ada pula yang masih menumpang di lahan milik instansi lain. Ada yang beroperasi sejak bulan Juli, 63 titik, kemudian 37 titik operasi bulan Agustus, dan yang terakhir 66 titik beroperasi pada akhir September dan awal Oktober. Nah, kemarin sudah diresmikan secara langsung oleh Presiden di Kalimantan Selatan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Abidin Fikri meminta Menteri Sosial Saifullah Yusuf mempercepat pembangunan sekolah rakyat. Sebab banyak sekolah rakyat di berbagai sentra dan balai Kemensos yang kelebihan kapasitas sehingga terancam tidak bisa menerima siswa baru tahun ajaran 2026-2027.
Ya pemirsa, Abidin menjelaskan skema kenaikan kelas pada Juli 2026 akan menimbulkan masalah serius. Siswa yang saat ini duduk di kelas 1 SMP atau SMA akan naik ke kelas 2, namun ruang kelas untuk siswa baru tidak tersedia lantaran seluruh fasilitas gedung sudah terisi penuh. Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten. Menurutnya, pemetaan antara sekolah yang dikelola mandiri oleh Sentra Kemensos dengan sekolah hasil kerjasama pihak luar harus dilakukan secara detail. Yang kami kunjungi di sekolah rakyat, khususnya di sentra-sentra, itu sudah over capacity. Artinya tidak memungkinkan lagi pada tahun ajar baru dia menerima murid. Tahun ajaran kan bulan Juli. Jadi kalau katakanlah yang di sentra itu kelas 1 SMA, dia akan naik menjadi kelas 2. Begitu juga yang SMP akan naik kelas 2 SMP. Nah kalau katakanlah dia di sentra-sentra itu tidak bisa menampung, berarti tidak akan ada penerimaan siswa baru. Informasi berikutnya pemirsa, jumlah petugas haji perempuan tahun ini mencapai 33% dan menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Kehadiran petugas haji perempuan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan khusus jemaah perempuan dan lansia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi berkunjung ke tempat pendidikan dan pelatihan calon petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Menteri PPPA mengapresiasi rekor baru petugas haji perempuan yang mencapai 33% di penyelenggaraan haji 2026. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Waktu itu saya nawarnya sih mintanya 50%. Tapi nampaknya belum bisa dipenuhi karena kalau kita lihat jumlah jamaah haji perempuan sekarang kan ada di 55,4% gitu. Alhamdulillah saat ini tahun ini ada 33% jamaah petugas haji perempuan. Ini jumlah terbesar selama sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia. Jadi ini kebahagiaan luar biasa bagi saya khususnya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kehadiran petugas perempuan dinilai sangat penting karena pelayanan ibadah haji tidak hanya bersifat teknis tetapi juga membutuhkan pendekatan empati dan pemahaman terhadap kebutuhan khusus jemaah perempuan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengingatkan para petugas haji untuk tetap menjaga kebugaran fisik sampai selesainya penugasan. Memasuki hari ke-19 pendidikan dan pelatihan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur telah mencapai 90%. Meskipun diklat di Barak akan berakhir, Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan meminta para petugas haji yang akan dikukuhkan pada Jumat besok masih memiliki tugas lanjutan yang harus diselesaikan hingga menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Termasuk menjaga kebugaran fisik yang menjadi kunci utama sebagai pelayanan tamu Allah. Alhamdulillah 20 hari yang ternyata terasa singkat, hampir selesai. Besok teman-teman yang calon petugas haji kita insya Allah diklatnya akan selesai dan kita berharap akan ditutup oleh Presiden. Tapi kita berharap juga bahwa teman-teman tidak berarti selesai diklatnya. Karena masih ada PR buat mereka untuk meneruskan pelatihannya di rumah masing-masing dan akan dipantau terus. Pertama tentu masih ada online bahasa Arab. Kemudian tiap hari juga akan dipantau upaya menjaga kebugaran fisik mereka supaya pada saatnya benar-benar fit. Karena masih ada waktu sekitar 2-3 bulan sebelum mereka diberangkatkan. Diklat PPIH Arab Saudi 2026 menjadi ajang seleksi ketat bagi calon petugas haji yang akan melayani tamu Allah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengungkapkan ada 6 peserta diklat yang harus dicopot dan tidak berangkat.
Nah, tim pelatih-pelatih ini tentu punya kriteria dan kami serahkan sepenuhnya. Pak Menteri dan saya tidak pernah ikut campur terkait dengan kriteria dan standar penilaian mereka. Misalnya ya, kehadiran. Kehadiran kan semuanya diharapkan full 100% bisa mengikuti. Kemudian kedisiplinan, kemudian ketertiban dan macam-macam. Kemudian yang paling penting ini satu, jangan sampai kemudian niatnya itu adalah nebeng naik haji. Nggak boleh itu kemudian nebeng naik haji. Dan tidak satu pun anggota atau peserta yang harus diistimewakan. Kalau Anda minta diistimewakan, itu kami sepenuhnya serahkan kepada tim petugas. Jadi tim petugas, maksud saya tim instruktur itu silahkan melakukan penilaian mereka, itu wewenang mereka selama Anda semuanya itu masuk barak. Jadi banyak yang protes karena mereka dicopot, karena kemudian harapan mereka bisa jadi petugas, tapi kemudian tidak bisa karena ada syarat-syarat yang kemudian mereka langgar, kemudian tidak memenuhi